Maka kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Saratoga Investama Sedaya atau saham SRTG ya. Ini kita lihat di sini, kemarin Saratoga itu kan turunnya harganya udah jauh sekali. Nah, ini kita lihat kinerjanya. Presiden dia itu ada Michael Suyajaya, kemudian direkturnya ada Lani Juwita. Ini seperti biasa maka mereka ada di Jackson ya. Tepatnya di Menakarya. Kalau kita lihat di sini, laporan keuangannya itu nilai jutaan tapi bentuknya itu dia rupiah. Jadi nanti ikat saja dengan 1 juta rupiah. Kas dan setara kas kita lihat dari 600-an miliaran sekarang menjadi 1,5 triliunan. Nah, ini peningkatan kas yang cukup banyak. Piutang neto, ini piutangnya sudah sedikit menurun, masih oke lah ya. Ini investasi ini kita lihat nih meningkat, investasi pada saham, pada value-nya semua meningkat. Ini cukup bagus. Liabilitas ini kita lihat dulu, total asetnya dari 50 triliunan sekarang menjadi 57 triliunan. Berarti dia ada peningkatan setidaknya, walaupun peningkatannya juga cukup banyak lah ya, di atas 10%. Kalau kita lihat di sini, total ekuitasnya dia itu sekitar 51 triliunan. Dan kalau kita lihat peningkatan liabilitas lebih besar daripada peningkatan ekuitas. Walaupun begitu kita lihat gimana dengan penghasilannya, apakah meningkat ataukah menurun. Kita lihat dulu ya. Ini keuntungan neto atas investasi pada saham dan efek lainnya sekitar 1,4 triliunan. Nah, ini kemarin mereka rugi sekitar 13 triliunan, sekarang dia untung 1,4 triliunan. Nah, ini peningkatan yang luar biasa, ini cukup oke. Penghasilan dividen dan bunga meningkat juga dari 2,8 triliunan sekarang menjadi 3,8 triliunan. Ini merupakan hal yang cukup perlu dibanggakan, yang patut dibanggakan, dimana kita tahu kemarin mereka menghasilkan kerugian, rugi. Tetapi sekarang mereka berhasil mencetak keuntungan, dimana laba tahun berjalan menjadi 3,2 triliunan. Dari kemarin rugi sekitar 10,5 triliunan. Ini ada prestasi yang cukup luar biasa. Dan walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya, beberapa perusahaan yang kita lihat selama ini yang melaporkan keuangan 2024 kinerjanya rata-rata menurun. Malahan perusahaan investasi seperti Saratoga ini yang kinerjanya meningkat ya, malah jadi untung sekitar 3 triliunan, sedangkan yang lain itu kinerja pada menurun. Ada juga beberapa perusahaan yang dia kinerja meningkat, tapi menurut kami bisa dihitung jari ya. Arus kas dari aktivitas operasional kita lihat, ini penempatan investasi pada saham pun meningkat, dimana dari kemarin 2 triliunan sekarang menjadi 5 triliunan. Nah, ini berarti peningkatan yang cukup luar biasa nih. Nah, misalnya kalau sudah tidak sabar, saham-saham apa saja yang data mereka tingkatkan, yang mereka jual, nanti kita lihat ya. Ini merupakan salah satu contoh yang bagus dari laporan keuangan. Mengapa? Karena mereka kalau dalam komisi dan direksi kan nggak ada berubah, mereka langsung gabungkan, sedangkan yang berubah itu baru mereka bisa. Nah, ini cukup oke. Karyawannya bertambah 1 orang, langsung omsetnya itu langsung meningkat. Jangan-jangan nih karyawannya luar biasa ya. Yang satu ini saya gak tahu juga lah, itu kan cuma tambah karyawan aja. Nah, itu semuanya hasil dari sama-sama ya, dari semua manajemen saling bekerja sama, semua staff. Ini kita lihat ada peningkatan di beberapa perusahaannya. Dan peningkatan di beberapa perusahaan, dan ini ada sedikit yang berkurang kayak Intera Indo Resources. Tapi kemarin cuma 0,01% sih, sekarang udah jadi ada. Sebenarnya mereka banyak juga yang di Singapura. Ini perusahaannya banyak yang di Singapura juga ya. Tapi kalau di Singapura rata-rata perusahaan itu, kalau nggak global trading, kalau nggak jasa manajemen, kalau nggak jasa investasi, rata-rata kayak gitu. Mengapa? Karena di sana semua udah kebanyakan jadi pusat lah ya, jadi pusat perusahaan. Jadi semua rata-rata di sana, kebanyakan seperti itu. Kas dan setara kas kita lihat, kasnya itu dia rupiah 10 jutaan. Wah, kantongnya 10 jutaan saja. Yang mereka pertahankan itu ya, 10 jutaan itu dari kemarin 10 juta, sekarang 10 juta.
Kasti Bank pihak tidak berelasi, mereka paling banyak taruh di Bank DBS, Bank DBS Indonesia. Tapi ini kalau kita lihat, ini yang rupiah ya. Rupiah paling banyak di Bank DBS, tapi paling banyak sebenarnya ada di Standard Chartered Bank, cabang Singapura. Nah, duit dari Saratoga ini paling banyak di Standard Chartered Bank di Singapura. Lalu ada United Overseas Bank di Singapura. Nah, semua rata-rata di Singapura. Nah, itu tahu-tahu sendiri. Tapi sebenarnya uang itu mereka untuk perusahaan ya. Itu sebenarnya tergantung mereka juga sih. Tergantung manajemennya, itu terserah mereka, namanya perusahaan sendiri lah ya. Ini investasi pada saham, kita lihat. Ini ada beberapa saham seperti TB. Untuk saham TB atau Tower Bersama Infrastruktur ini dia meningkat kepemilikannya 9,26 menjadi 9,37. Kemudian untuk yang saham BDIA dia berkurang. Nah, saham BDIA dia berkurang, ini dijual mungkin. Nah, tapi bagus juga, setidaknya bisa realizing profit gitu ya. Ini ada Merdeka Copper pun meningkat juga. Lalu ada Adaro Andalan Indonesia ADI. Ini kan kemarin yang entah mereka dapat dari IPO atau gimana gitu lah ya. Makanya mereka dekada jadi 3,44%. Kemudian ada perusahaan publik lainnya yang mereka di bawah 5% tapi dia meningkat. Nah, pada kemarin nggak ada. Perusahaan ini kita lihat nih cuma di saham buci ini cukup banyak ya. Kemudian ini yang investasi di perusahaan berkembang. Jadi mereka ada beberapa beberapa fokus, ada perusahaan berkembang, ada perusahaan publik, dan ada perusahaan yang dia mau IPO gitu ya. Ini kita lihat, ini kemarin mereka ada di saham Plam. Nah, tapi sekarang udah gak ada. Berarti mereka udah melepas kepemilikan semuanya di saham Plam ya. Kalau kita di sini kemarin ada, sekarang kosong. Lalu dia ada beberapa perusahaan berkembang. Nah, ini kita lihat. Yang kemarin ada, sekarang udah gak ada. Yang kemarin gak ada, sekarang dia ada. Tapi mereka gak ada sebut merek ya. Tapi bagus juga lah ya. Bagus juga. Karena kan gak ada yang tahu. Pokoknya menurut kami ya, kalau perusahaan berkembang itu, kalau mereka itu cukup bagus, nah itu bagus tuh. Nanti mereka invest di awal, lalu kemudian mereka IPO kan, dapat uang yang lebih banyak. Nah, sebenarnya itulah yang membuat kami merasa Saratoga ini merupakan dia memiliki salah satu keunggulan, karena mereka dapat berinvestasi di perusahaan kecil. Nah, baru kalau IPO mereka bisa dapat. Tapi untuk IPO itu juga perlu beberapa syarat ya. Ini kita lihat di saham blue chip. Ini mereka tambah sekitar 2,3 triliun. Perusahaan berkembang 1,8 triliun. Ini fokusnya udah mulai berbeda ya. Kalau kita lihat dulu, mereka kebanyakan taruh di saham blue chip. Tapi sekarang mereka sudah mulai meningkatkan untuk yang saham perusahaan berkembang. Nah, ini cukup bagus, dan mereka kalau kita lihat rata-rata lepasnya itu di perusahaan berkembang ya. Rata-rata lepasnya di perusahaan berkembang. Menurut kami, entah kenapa ya, menurut kami ya, kayaknya perusahaan berkembang itu lebih banyak dilepas oleh Saratoga ini. Kalau perusahaan berkembang dilepas itu, kalau misalnya mereka udah meningkat harganya, asetnya udah meningkat, itu kalau dilepas kan bisa untung ya. Nah, sedangkan saham blue chip ini, dia kalau gak dilepas, dia kalau dividennya itu besar, nah itu berarti kita kan terus menggulung modal kita. Jadi mendapatkan dividen dari perusahaan blue chip, baru mereka putar dividennya lagi di perusahaan berkembang ataupun perusahaan blue chip. Itu adalah hal yang sangat bagus. Kemudian laba dari perusahaan berkembang yang tadi yang meningkat cukup besar, mereka putar lagi, diputar lagi terus modalnya. Itulah yang bisa membuat sebuah perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang cukup besar, karena digulung terus ya modalnya. Ini kita lihat kepemilikannya. Pak Edwin sekarang pegang 35,81, Pak Sandi 21,1. Nah, kalau kita lihat kayaknya yang terus menambah kepemilikan ini Pak Edwin, Pak Michael, dan Pak Devin dan lain gitu lah ya. Nah, pokoknya mereka terus meningkatkan kepemilikan. Guys, yang Sandiaga Uno ini kayaknya sama ya. Nah, kayaknya sama untuk sahamnya. Saya kurang tahu juga lah ya. Ini Unitas Pertama.
Kemudian kita lihat di sini ada tambah modal di store dan lain-lain. Pokoknya kalau kita lihat kali ini kinerja cukup luar biasa ya. Ini seperti yang kami kalian lihat, apalagi nanti yang kalau suatu saat kalau misalnya kedepannya kan ini suku bunga terus dinaikkan ya US dollar. Suatu saat kalau udah mulai diturunkan ini bisa lebih bagus lagi. Karena apa? Rupiah akan menguat. Ini akan menguatkan harga saham di IHSG. Kalau menurut kami ya, tapi kita lihat dulu nanti ke depannya itu gimana. Semoga benar, semoga semua investor saham itu makin kaya, semoga semua perusahaan di Indonesia ini semua berkembang lah ya. Ini penghasilan atau kerugian ASEAN dilaporkan. Tapi kalau di sini dicatatkan ada perusahaan teknologi dan perusahaan berkembang yang dia penghasilan itu rugi. Nah ini kita belum tahu ini sebenarnya penghasilan rugi ini karena sebenarnya mereka invest di awal kemudian turun harganya. Nah tapi kita kan nggak tahu. Nah, seharusnya kalau harganya naik itu boleh dijual ataupun perusahaannya kalau kita lihat manajemen itu kurang bagus boleh kita jual. Maka itu saya ada kalian sekian, terima kasih, saya investasi.